Bapa yang baik dalam Yesus, mengucap syukur buat semua karya dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat karya dan anugerah-Mu yang hebat dan luar biasa bagi kami. Terima kasih buat karya terbesar. Terima kasih buat firman yang akan disampaikan. Urapi hamba-Mu pakai jadilah hormat Tuhan. Berbicara gantikan hamba-Mu Tuhan. Kami dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera dalam Tuhan. Mengucap syukur buat semua karya dan anugerah Tuhan yang manis. Buat semua kita hamba-hamba Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Oleh kasih dan kemurahan Tuhan yang manis, kita boleh ada pagi hari ini. Di ladangnya Tuhan, melayani Tuhan. Mengabdi dan berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini bagi saya. Untuk dipercayakan menyampaikan firman Allah. Adapun firman Allah saat ini terambil daripada Yosua pasal 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Saya ulangi kembali, Yosua pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Allah. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Tuhan, adapun judul daripada firman Allah pagi hari ini adalah keberhasilan dan keberuntungan. Bapak Ibu, semua orang merindukan dia berhasil. Semua orang merindukan dalam usahanya dan apapun yang dia lakukan dalam aktivitas hidup ini, merindukan bahwa dia beruntung. Tidak ada satupun orang menginginkan dalam semua karya bisnis, menginginkan dia rugi. Dia rindu beruntung. Saat ini kita mengenal tiga sosok di dalam pembacaan firman Allah saat, yaitu seorang Musa dan seorang Nun yang adalah orang tua daripada Yosua. Yang ketiga adalah Yosua itu sendiri. Ketiga tokoh ini memiliki peran yang berbeda. Ketiga tokoh ini memiliki tanggung jawab yang berbeda. Tetapi tujuannya adalah menjadikan seorang yang namanya Yosua berhasil dan dia beruntung.
Dikatakan di dalam ayatnya yang pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa. Yosua dibesarkan oleh orang tuanya di tengah keluarganya yang saya pikir dia adalah orang yang mencintai Tuhan, yaitu Nun. Nama daripada Yosua dilekatkan dengan nama papanya Nun. Ada tanggung jawab dari seorang tua dalam pendidikan anaknya, dalam pendidikan karakter, pertumbuhan rohani, jasmani dan intelektual seorang Yosua. Tanggung jawab ini dilakukan oleh seorang Nun terhadap seorang anak. Beranjak kedewasaan, maka Alkitab mencatat bahwa Yosua itu adalah seorang pengerja. Seorang yang membantu pelayanan daripada seorang Musa, hamba Tuhan besar itu. Ada nilai-nilai yang diturunkan oleh seorang Musa terhadap Yosua anak binanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Tuhan pada pagi hari ini. Saya memahami bahwa seorang pemimpin yang hebat, dia akan melahirkan pemimpin hebat berikutnya. Seorang pemimpin yang berhasil adalah seorang pemimpin yang memiliki kader yang akan menggantikan dia. Yang akan melanjutkan visi misi yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan pada pagi hari ini, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Yang dipercayakan oleh Tuhan perkara-perkara besar yang Tuhan inginkan untuk kita raih ke depan. Tentu kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita tidak bisa melakukan sendiri. Kita tidak bisa berbuat banyak tanpa orang-orang yang mendampingi kita dalam pelayanan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu adalah orang yang lihai dan hebat dalam hal ini. Pengalaman seorang Musa, seorang pemimpin hebat, dia adalah orang yang memiliki kader yang hebat. Puji Tuhan Bapak Ibu. Alkitab mencatat bahwa seorang Musa memimpin bangsa Israel dari perhambaan Mesir. Dia mengalami perjalanannya dan pengalamannya bersama dengan Tuhan menghadapi seorang Firaun yang keras hati. Tuhan harus menyertai Yusuf, menyertai Musa di dalam melakukan perkara-perkara hebat. Ada tulah pertama, ada tulah kedua, ketiga, dan sampai yang ke-10. Sampai pada satu titik. Firaun harus mengakui bahwa tangan Tuhan itu hebat. Dan membiarkan bangsa Israel keluar dari cengkeramannya. Keluar untuk beribadah menyembah Tuhan. Tetapi tidak sampai di situ. Kalau perjalanan bangsa Israel keluar daripada perhambaan Mesir, Firaun kembali menyiapkan pasukannya untuk membalikan kembali posisi daripada Israel menjadi Islam. Tetapi kembali bahwa Tuhan itu menyertai seorang pemimpin besar yang namanya Musa. Mereka berjalan di tanah kering melewati Laut Merah itu. Hari demi hari, bulan demi bulan, perjalanan demi perjalanan. Musa lalui bersama Israel umatnya dengan tangan yang kuat dan mujizat-mujizat Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Musa pemimpin besar itu harus menyerahkan estafet kepemimpinan berikutnya kepada Yosua.
Alkitab mencatat yang baru kita baca dan dengarkan bersama. Ada pesan Tuhan yang disampaikan kepada Yosua. Kuatkan hatimu. Sebagaimana aku menyertai Musa, aku akan sertai kamu. Wow, sudah. Pengalaman yang dialami oleh seorang Yosua bersama dengan gurunya itu kembali dialami ia sendiri. Seorang pemimpin adalah yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seorang pemimpin adalah pemimpin yang mengalami pengalaman perjalanan bersama dengan maha gurunya, yaitu Tuhan. Keberhasilan dan keberuntungan seorang Yosua adalah yang dia raih dikala dia di dalam asuhan papanya, dan juga dia raih di dalam keteladanan dan ketaatannya terhadap pemimpin besarnya, gurunya, mentornya, yaitu Musa. Bapak Ibu, Yosua memimpin bangsa Israel dari Sungai Yordan. Kalau Musa memimpin Israel menyeberangi Laut Merah, maka Yosua dipimpin oleh Tuhan menyeberangi Sungai Yordan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang diwariskan oleh pemimpin-pemimpin kita. Saya yakin dan percaya kita tidak ujuk-ujuknya begini. Tetapi ada orang-orang yang telah berkarya dalam hati kita. Ada orang-orang yang mementor kita sampai kepada titik itu. Puji Tuhan Bapak Ibu, Yosua adalah orang yang memiliki keberhasilan dan keberuntungan. Keberhasilan dan keberuntungan yang dia gapai adalah pemimpin Israel sampai ke tanah. Memimpin bangsa Israel kepada tujuan Allah. Haleluya. Memimpin Israel kepada kehendak. Sekali lagi kita adalah orang-orang hebat yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, kita adalah orang yang telah dipilih dengan tujuan agar kita memimpin umat Tuhan sampai kepada rencana Allah. Kepada tujuan Allah. Apa itu? Membawa gereja Tuhan kepada kesempurnaan. Sebagaimana Tuhan yang kita layani itu adalah sempurna. Perjalanan hidup ini dengan berliku, dengan masalah, dengan banyak hal yang kita alami. Tetapi tujuannya adalah kita nggak boleh berhenti. Mungkin kita melalui Laut Merah. Mungkin ada ancaman seperti Firaun mengejar mereka dari belakang. Mau menghancurkan visi misi yang Tuhan beri bagimu. Mau menggagalkan rencana Allah. Mungkin kita juga seperti Yosua yang dipercayakan melalui Sungai Yordan. Pengalaman dua pemimpin ini berbeda. Dikala Musa memimpin bangsa Israel melalui Laut Merah, maka seketika terjadi. Apa itu? Dikala tongkatnya dipukulkan di Laut Merah itu terbelah. Tetapi seorang Yosua memiliki pengalaman berbeda. Alkitab mencatat pengangkut tabut Allah itu harus mencelupkan kakinya dulu di Sungai Yordan. Mungkin langkah pertama belum terjadi apa-apa. Langkah kedua, ketiga, selanjutnya. Lalu mereka melihat karya Tuhan yang besar. Apa itu? Sungai Yordan terbelah. Semua pemimpin memiliki ciri khas.
Semua pemimpin memiliki pengalaman berbeda. Ada pesan Tuhan yang kita dapat dari seorang Musa dan Yosua. Apa itu? Jadilah seperti diri kita sendiri. Engkau dan saya istimewa dan unik dalam pandangan Allah. Banyak metode, banyak cara dalam pelayanan. Tetapi yang saya alami adalah harus jadi diri kita sendiri. Mengalami perjumpaan sendiri dengan Maha Guru. Mengalami pengalaman pribadi sendiri dengan Tuhan. Yang membentuk kita dan menjadikan kita unik. Tidak sama dengan Bapak Ibu yang dicintai itu. Keberhasilan seorang Yosua dan keberuntungan seorang Yosua memimpin Israel sampai kepada tujuan Allah. Tidak lepas dari semua karya Tuhan dan tuntunan Tuhan bagi orang-orang yang bersama. Pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita tetap pegang tangan Tuhan. Kita tetap minta Tuhan pegang tangan kita melalui hari-hari kita, melalui perjalanan, agar tujuan Allah dalam hidup kita, panggilan Allah dalam hidup kita, sampai kepada. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam damai sejahtera pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, dalam Yesus Tuhan bersyukur buat semua kemurahan Allah. Semua kebaikan Allah dan sayang Tuhan yang manis. Terima kasih buat cintamu, terima kasih buat pertolonganmu. Kami sudah dengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberkati kami. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan.